Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari survei kami terkait manajemen infrastruktur wilayah dan kota di PDAM Kota Makassar. Baik, sebelum memasuki materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama adalah Andi Muhammad Al-Faris Iksampawae, kemudian yang kedua adalah Arya Adinata, kemudian saya sendiri Muhdodi Al-Fayed, kemudian Muhammad Fairuz Faad, Shelly Novita Putri Embu Tatoba, dan kemudian yang terakhir ada Yogi Malton Patasi. Baik, untuk materi profil PDAM Kota Makassar akan dibawakan oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait profil PDAM Kota Makassar. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar didirikan pada tahun 1954 dengan nama Gemeente Waterleidingen di Makassar, yang artinya Perusahaan Air di Kota Makassar. Setelah kemerdekaan Indonesia, nama perusahaan ini diubah menjadi Perusahaan Air Minum atau PAM Makassar, dan kemudian menjadi PDAM Kota Makassar kembali pada tahun 1979. Seiring dengan pertumbuhan kota dan permintaan akan air bersih yang semakin meningkat, PDAM Kota Makassar terus melakukan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi air bersih. Pada tahun 1997, PDAM Kota Makassar mulai menerapkan sistem pengelolaan air yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem jaringan yang modern. Visi PDAM Kota Makassar menjadi perusahaan daerah minum yang sehat, untung, dan terkemuka di Indonesia, yang terbaik, mandiri, dan profesional dan berwawasan global. Selanjutnya misi PDAM Kota Makassar. Yang pertama itu memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan dengan tersedianya air baku yang optimal. Yang kedua, menyediakan air minum yang berkualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang ketiga itu memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepada masyarakat. Lalu yang keempat itu menjadikan perusahaan yang profesional dengan sumber daya yang kompetensi dan berdaya saing global. Yang kelima, memenuhi kinerja keuangan yang mandiri dan produktivitas serta berdaya saing global. Tadi itu adalah visi dan misi PDAM Kota Makassar. Selanjutnya adalah makna logo PDAM Kota Makassar. Yang pertama itu bentuk oval sebagai fungsi dan tugas PDAM Kota Makassar yang dinamis serta senantiasa bekerja profesional dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar. Yang kedua itu adalah bentuk tetesan air sebagai simbol dari visi perusahaan. Yang ketiga itu adalah 5 lengkungan sebagai simbol 5 misi perusahaan yang terdapat di bentuk tetesan air. Sumber yang kami dapatkan ini terambil dari PDAM Perumda Air Minum Kota Makassar. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Adapun pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari PDAM itu sendiri. Yang pertama, yaitu untuk pihak tertinggi yang dimiliki oleh PDAM ini, yaitu Wali Kota atau KPM. Nah, Wali Kota atau KPM sendiri itu biasanya disebut dengan Kepala Daerah yang mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PDAM, yang merupakan organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan memegang segala kewenangan di dalamnya. Lalu selanjutnya itu KPM tersebut dibantu oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan juga Komite Audit. Lalu di bawahnya itu Direktur Utama. Nah, untuk Direktur Utama itu mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dari 4 direktur di bawahnya, serta melakukan integrasi dan juga sinkronisasi pada PDAM. Adapun 4 direktur yang saya maksud tersebut, yang pertama yaitu Direktur Umum dan juga Pelayanan. Nah, Direktur Umum dan Pelayanan bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen operasi perusahaan dan mengawasi operasi layanan pelanggan dari perusahaan air minum. Lalu selanjutnya itu Direktur Keuangan. Direktur Keuangan ini sesuai dari namanya
bertanggung jawab atas segala pengelolaan keuangan perusahaan air minum. Lalu selanjutnya itu direktur teknik. Nah, direktur teknik itu atau direktur teknis bertanggung jawab atas operasional teknis perusahaan air minum. Lalu direktur instalasi dan pengolahan limbah atau biasanya disebut dengan direksi. Nah, untuk direksi ini bertanggung jawab atas instalasi dan pemeliharaan jaringan distribusi air dan fasilitas pengolahan air limbah milik perusahaan air minum. Dan juga selanjutnya ini bisa dilihat pada slide, yaitu rincian dari kewenangan yang harus diemban masing-masing direktur yang telah saya sebutkan untuk bertanggung jawab sesuai pada bidangnya demi keberlangsungan PDAM itu sendiri. Adapun untuk next slide. Nah, untuk slide ini merupakan wajah dari pengurus yang menjabat sebagai direktur instalasi dan pengolahan limbah atau direksi dan juga direksi pengawas selama periode 2022 hingga periode 2027. Seperti yang saya jelaskan terkait tanggung jawab yang dimiliki dari direksi tadi, bagian dari tugas mereka juga termasuk mengawasi kegiatan rekayasa, konstruksi, dan pemeliharaan perusahaan. Sehingga dengan ini direksi berperan penting dalam mengembangkan rencana infrastruktur air dan air limbah perusahaan. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait rencana bisnis atau bisnis plan dari PDAM itu sendiri. Adapun yang itu dibagi menjadi 3, yaitu program strategis peningkatan pelayanan, lalu rencana penurunan NRW, lalu pengaman sumber air baku. Nah, untuk program strategis peningkatan pelayanan meliputi rencana pembangunan SPHM atau IPA barombong kapasitas yang memiliki kapasitas 2 kali 50 liter per detik. Lalu rencana pembangunan SPHM IPA lokasi bumi Tamalan Rea Permai yang terdapat pada timur kota yang memiliki kapasitas sebesar 2 kali 200 liter per detik. Lalu rencana pembangunan SPHM IPA Mamiun Nasata yang memiliki kapasitas 600 liter per detik yang kali ini dikelola oleh Pemprov. Lalu selanjutnya itu rencana penurunan NRW atau non-revenue water atau jumlah kehilangan air yang meliputi antara lain penggantian meter air yang bermasalah dan yang berusia 5 tahun ke atas. Lalu rehabilitasi atau relokasi pipa tua yang biasanya ini merupakan peninggalan dari Belanda dan juga Jepang. Lalu selanjutnya itu penggantian utama jaringan pipa asbes. Lalu pembentukan distrik meter area dan juga rencana bisnis yang terakhir yaitu pengaman sumber air baku yang meliputi 2 hal, yaitu sosialisasi bank dan mengedukasi masyarakat untuk tidak mencemari air baku, lalu membuat saliran air baku tertutup pada wilayah permukiman penduduk. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang berikutnya untuk mengambil alih. Baiklah, selanjutnya saya Andi Muhammad Alfaris Irsantoe akan membahas terkait dengan kebutuhan infrastruktur PDAM Kota Makassar. Nah, yang pertama itu terkait dengan zona pelayanan. Nah, dikutip dari Company Profile of Regional Public Water Service Kabupaten Makassar, yaitu tidak semua daerah di Kota Makassar ini terlayani sepenuhnya oleh PDAM Kota Makassar. Yaitu data ini hanya sebesar 66,42%, di mana yang tidak terlayani itu di daerah-daerah utara seperti Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalan Rea, dan sebagian di Kecamatan Talo, dan Kecamatan Tamalate, di mana sebagian dipisahkan oleh Sungai Cileberang. Nah, meskipun PDAM Kota Makassar ini telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam pengembangan infrastruktur, namun terdapat beberapa daerah yang belum terlayani dengan baik. Adapun beberapa faktornya itu yang pertama, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam akses ke beberapa daerah, dan permasalahan dalam pengaturan dan manajemen sumber daya air. Namun demikian, PDAM Kota Makassar ini terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar, termasuk melalui pengembangan infrastruktur baru, pemeliharaan yang teratur, dan optimalisasi penggunaan sumber daya air yang ada.
Nah, selain itu juga PDAM Kota Makassar juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang bagaimana sih pentingnya penggunaan air yang bersih, yang sehat, dan terjangkau, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Tentunya setiap zona dilayani oleh beberapa unit layanan pelanggan atau biasa disebut dengan ULP, di mana tersebar di beberapa titik di Kota Makassar. Nah, pelanggan dapat menghubungi ULP untuk melakukan berbagai jenis-jenis layanan, seperti mendaftar menjadi pelanggan baru, melaporkan gangguan dan kerusakan pada saluran air, ataupun juga meminta konsultasi terkait dengan penggunaan air bersih dan sebagainya. PDAM Kota Makassar juga memiliki call center yang dapat dihubungi oleh pelanggan di seluruh wilayah pelayanannya. Nah, call center ini melayani berbagai jenis layanan dan pengaduan pelanggan, di mana seperti eh, pengaduan tentang tagihan, keluhan tentang kualitas air, ataupun permintaan informasi tentang tarif dan layanan. Nah, PDAM Kota Makassar ini juga memiliki tim inspeksi yang dikirim saat air mengalami perubahan warna dan kurangnya air yang sampai di rumah-rumah masyarakat, yaitu namanya tim distribusi dan kehilangan air ataupun DKA. Nah, tim ini memantau dan mencari tahu di mana sih titik-titik kehilangan air ataupun kebocoran. Nah, jaringan perpipaan yang dilayani oleh tim DKA ini adalah jaringan infrastruktur yang perpipaannya memiliki ukuran yang besar dengan ukuran sekitar 4 sampai 6 inci. Nah, untuk jaringan infrastruktur perpipaan dari distribusi menuju rumah ke rumah, masyarakat itu menggunakan pipa kecil yang dimana diurus oleh wilayah pelayanannya. Bisa kita lihat peta zona wilayah pelayanan pada eh, slide berikut. Dari mana saya ambil langsung dari PDAM Kota Makassar, di mana peta ini terbagi atas 6 wilayah pelayanan. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis infrastruktur. Yang mana yang pertama yaitu water intake, yang dimana merupakan tempat di mana air baku diambil dari sumber air seperti sungai, danau, ataupun waduk. Nah, water intake ini berbentuk seperti pompa yang dimana air baku dari sumber air yang telah dipilih itu akan dibawa naik ke saluran untuk dibawa ke pengolahan. Lalu yang kedua yaitu instalasi pengolahan air ataupun IPA. Nah, IPA ini berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air bersih yang siap dikonsumsi. Nah, air baku ini diproses untuk bisa didistribusikan ke seluruh jaringan perpipaan di Kota Makassar. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, pipa distribusi. Nah, pipa distribusi ini berfungsi untuk mengalirkan air bersih dari IPA ke berbagai titik penyaluran, seperti rumah tangga, industri, dan sebagainya. Nah, PDAM Kota Makassar ini memiliki pipa distribusi yang sangat luas, mencapai ribuan kilometer. Nah, pipa distribusi ini memiliki lebar yang sangat bervariasi mulai dari 50 mili hingga 1000 mili. Lalu yang keempat itu reservoir, di mana merupakan tempat penyimpanan air bersih yang digunakan sebagai cadangan jika terjadi gangguan pada sistem distribusi air. Lalu yang kelima itu ada pompa air. Nah, pompa air ini digunakan untuk mengangkat air bersih dari IPA ke reservoir ataupun sambungan pipa distribusi. Nah, PDAM Kota Makassar ini memiliki beberapa pompa air yang terletak di berbagai lokasi strategis. Nah, lalu ini yang keenam yaitu Buster Pump, yang dimana merupakan pompa air yang diletakkan di beberapa lokasi strategis yang dimana wilayah kekuatan airnya itu pada jaringan perpipaan itu tidak maksimal, seperti di daerah-daerah utara Kota Makassar, seperti Belingkanaya, Tabalanrea, Talo, dan khususnya di Kecamatan Tabalate, yang dimana Buster Pump ini akan mendorong air untuk sampai pada rumah masyarakat yang terletak jauh di wilayah yang infrastruktur perpipaannya itu dalam bentuk bercabang ataupun daerah yang memiliki wilayah yang tinggi kepadatan tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dimana semua jenis infrastruktur tersebut sangat penting dalam memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat Kota Makassar. Oleh karena itu, PM Kota Makassar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih yang cukup dan berkualitas. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu kita akan membahas 4 aspek utama manajemen PDAM Kota Makassar yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling.
Nah, yang pertama yaitu planning. Bagaimana sih PDAM Kota Makassar bisa memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Makassar di masa yang akan datang? Nah, PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum pada tahun 1977 membangun instalasi pengolahan air 2 Panaikang, kemudian pada tahun 1989 IPA 2 Panaikang tersebut ditingkatkan kapasitasnya untuk memenuhi pengadaan air minum. Lalu pada tahun 1985 melalui paket pembangunan Perum Perumnas dibangun instalasi pengolahan air 3 Antang yang kemudian pada tahun 1992 dibangun IPA Antang 2 ini ditingkatkan kapasitasnya untuk memenuhi pengadaan air minum. Pada wilayah pelayanan IPA 3 Antang ini dalam memenuhi kebutuhan air minumnya, maka pada tahun 2003 PDAM Kota Makassar memutuskan untuk menambah 1 unit IPA dengan kapasitas 50 liter per detik. Ya, dan kemudian pada tahun 2009 kembali menambah 1 unit IPA dengan kapasitas 35 liter per detik. Sehingga total kapasitas IPA 3 Antang ini sebesar 85 liter per detik. Selanjutnya yaitu PDAM Kota Makassar ini pada tahun 1993 lewat paket bantuan hibah pemerintah pusat membangun instalasi pengolahan air 4 Maceni Sobala dengan sumber air baku Sungai Jeneberang. Namun sepertinya demi penambahan kapasitas produksi belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Sehingga melalui proyek pengembangan sistem penyediaan air bersih Kota Madya Ujung Pandang pada tahun 1998 dibangun instalasi 5 sumbu opu dengan kapasitas 1000 liter per detik. Ini terletak di Kabupaten Goa dengan sumber air baku dari Dambilibili dan beroperasi pada tahun 2001 dengan total kapasitas terpasang menjadi 2.335 liter per detik. Pasokan untuk kebutuhan air bersih penduduk wilayah pelayanan IPA PDAM Kota Makassar belum cukup dalam pemenuhan air bersih penduduk sampai pada tahun 2027. Adapun beberapa instalasi pengolahan air yang masih membutuhkan produksi lebih yaitu IPA Antang, IPA Panaikang, IPA Sumbo Opu, IPA Ratulangi, dan IPA Macini Sombala, di mana total pengembangan produksi air bersih yang harus dilakukan untuk pemenuhan pada tahun 2027 sebesar 9.135 liter per detik. Nah, dapat dilihat pada sisi kanan slide, terdapat pembagian zona pelayanan Perumda Air Minum Kota Makassar. Dapat dilihat terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah pertama, wilayah kedua, wilayah ketiga, dan wilayah keempat. Nah, selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya yaitu organizing atau struktur organisasi yang dimana susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya, yang dimana diatasi dengan wali kota, lalu dibawahi dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, komite audit, lalu direktur utama, lalu direktur umum dan pelayanan, direktur keuangan, direktur teknik, direktur instalasi dan pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Struktur organisasi ini berisi komponen-komponen di mana pendiri dan penyusunan perusahaan, kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Dalam mengatur, PDAM menetapkan direktur masing-masing bagian sehingga dalam aktivitas atau program kerja dapat
terorganisir dengan baik. Terima kasih. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu actuating, yang dimana bagaimana sih PDAM Kota Makassar ini dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Makassar. Nah, dikutip dari website official PDAM Kota Makassar, yaitu kabarairta.com, yang dimana yang pertama yaitu kebutuhan air bersih posko bencana. Nah, PDAM Kota Makassar ini telah memfasilitasi penyediaan air bersih bagi korban bencana alam dengan mengirimkan armada mobil tangki setiap harinya agar eh, kebutuhan air bersih warga terdampak bencana itu dapat terjamin. Nah, bukan hanya itu, Beni Iskandar selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar ini juga memberikan bantuan berupa 650 box makanan siap santap yang diberikan di posko induk bencana untuk kebutuhan dapur umum bencana di Dinas Sosial Kota Makassar. Lalu yang kedua yaitu kepuasan pelanggan Perumda air minum meningkat, dari mana staf ahli sipil Putra Kalolo Utama ini menyimpulkan jika hasil pelayanan oleh Perumda air minum Kota Makassar ini menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana dengan nilai 89,34%. Nah, dikutip dari ungkapan Pak Beni Iskandar SH, yaitu selaku Direktur Utama dari PDAM Kota Makassar ini, mengatakan bahwa kami mengapresiasi survei ini terlepas dari hasil yang diraih. Namun ini menunjukkan kinerja yang baik karena adanya peningkatan dari nilai survei yang dikeluarkan tahun lalu sebesar 77,05% dari 89%. Dan tentunya ini merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kami akan mengusahakan untuk perbaikan lagi tahun ini karena ini merupakan suara pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terkait dengan pembagian air gratis. Nah, pembagian air gratis ini terjadi di Jalan Sultan Abdullah, yang dimana Kecamatan Talo, yang dimana sebagian besar masyarakat di daerah ini merasakan dampak dari kekeringan bendungan Leko Pancing akibat musim kemarau sehingga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini juga saya kutip dari website official kabarairta.com. Lalu yang keempat yaitu terkait dengan penanggulangan infrastruktur, kerusakan infrastruktur, di mana PDAM Kota Makassar ini dalam upaya penanggulangan kebocoran, di mana telah melakukan berbagai perbaikan dan penggantian pipa distribusi yang rusak agar tidak menekan angka kehilangan air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Kemudian bagian yang terakhir adalah controlling. Bagaimana PDAM melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pengoptimalan air bersih kepada masyarakat di Kota Makassar. Baik, PDAM Kota Makassar dalam controlling itu terbagi beberapa langkah. Yang pertama adalah pemantauan, di mana PDAM Kota Makassar akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap infrastruktur air bersih yang ada di Kota Makassar, seperti pipa distribusi, water intake, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pemeliharaan preventif, di mana pada pemeliharaan preventif ini PDAM Kota Makassar akan melakukan pembersihan, pengecatan, dan lain sebagainya pada infrastruktur air bersih. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan korektif, di mana pada pemeliharaan korektif ini akan dilakukan perbaikan dan penggantian komponen yang dinilai sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Kemudian dalam mengoptimalkan pengoptimalan air bersih yang ada di Kota Makassar, PDAM Kota Makassar ini telah melakukan kerjasama dengan pihak luar dari negara, yaitu dengan PT Kawasaki Waterworks Berau yang sepenuhnya didanai oleh JICA Japan, di mana PDAM Kota Makassar dengan Kawasaki Waterworks ini melakukan pemeliharaan jaringan pipa bawah tanah yang dipandu langsung oleh tenaga ahli dari Jepangnya, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan masyarakat yang memiliki daya air yang kurang dan mengurangi water loss yang dihadapi oleh PDAM Kota Makassar. Kemudian berikut adalah sesi dokumentasi kami selama berada di kantor pusat PDAM Kota Makassar. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3 terkait manajemen infrastruktur PDAM Kota Makassar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.